Ya, kita persiapkan Wahyu pasal 16 ya. Ketujuh malapetaka. Ya, kita akan belajar ketujuh malapetaka. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-40 ya. Kita lihat sampai ayat yang ke-45, yang ke-7. Oke. Ketujuh malapetaka. Saudara perhatikan baik-baik ayat yang pertama. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci, berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Jadi bukan ke langit, tapi ke atas bumi, terutama kepada penduduk di bumi. Yang kedua, maka pergilah malaikat yang pertama. Jadi ini berurutan ya, malaikat pertama terus kedua gitu. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya. Jadi menumpahkan nanti kita akan pelajari, bukan mengucurkannya, tetapi bukan menuangkan, tapi menumpahkan. Jadi itu seperti orang, jadi sekali itu langsung semua keluar, itu ditumpahkan. Jadi bukan cuman gini atau dituangkan, dikucurkan atau pelan-pelan gitu, enggak. Itu dituangkan itu artinya bahwa itu segenap hati dan semua itu seutuhnya kemarahan Tuhan itu dicurahkan. Maka pergilah malaikat yang pertama, ia menumpahkan cawannya ke atas bumi, maka timbullah bisul yang jahat. Saudara, ada bisul yang jahat, ada bisul yang tidak jahat. Ini bisul yang jahat. Dikatakan bisul yang jahat dan yang berbahaya, bukan lain jahat ya, berbahaya. Pada semua orang yang memakai tanda pada binatang itu, 666. Jadi khusus kepada siapa bisul jahat dan berbahaya ini, itu menimpa kepada orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Jadi jelas ya, alamat murka Allah itu bukan kepada anak-anak Allah, anak-anak yang di dalam Kristus Yesus, tetapi tanda binatang itu, mereka yang sudah dimeteraikan oleh 666. Ketiga, dan malaikat yang kedua, ada dua ya, menumpahkan cawannya ke atas laut. Tadi bumi, ini laut. Laut dan bumi banyak mana? Dunia kita lebih banyak laut atau banyak daratan? Laut. Banyak air. Ya 2/3. Jadi ini bumi diberi bisul, kemudian lautnya diberi murka Tuhan juga. Bumi dan laut, dataran dan lautan. Dikatakan di sini, menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah. Saudara ingat air jadi darah itu kapan terjadi? Pada waktu keluaran Fir'aun, zamannya Musa. Ya ini berkaitan dan artinya juga sangat ada kaitannya, saudara. Jadi seluruh peristiwa dalam Alkitab itu tidak berdiri sendiri, tapi itu ada kaitannya. Dikatakan air menjadi darah. Jadi semua air di laut itu menjadi darah, seperti darah. Dan dijelaskan darah itu apa? Seperti darah orang mati. Darah orang mati, tahu? Sudah pernah lihat orang mati yang kemudian ada darahnya? Dan matilah segala yang bernyawa dan yang hidup di dalam laut. Jadi mati itu bukan mati biasa, mati orang yang darahnya seperti darah orang mati. Jadi kita akan pelajari kondisi ini bagaimana gitu ya. Yang keempat, dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya ke atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Jadi darah di laut, laut mengalir ke sungai-sungai, ke bumi gitu kan. Dan semua alirannya ke bumi, mata air semua itu jadi darah semuanya. Saudara, ini lambang ya. Jadi bukan lautnya kemudian darah gitu semua. Saudara, ini adalah semua lambang, bukan literal. Tetapi yang terjadi di zamannya Fir'aun
itu literal. Karena lambang. Ini lambang. Fir'aun itu enggak betul-betul air jadi darah. Tapi ini adalah bahasa kiasan. Yang terjadi seperti Fir'aun akan terulang yang jauh lebih dahsyat, dan puncaknya membinasakan semua yang ada di laut. Jadi terjadi akselerasi. Dari setiap zaman, Tuhan itu bukan semakin senang dengan zaman kita. Semakin tambah zaman, semakin manusia tua, semakin dekat dengan akhir zaman, saudara, Tuhan itu semakin marah, semakin mendongkol, melihat manusia gak bertobat-bertobat, semakin menentang dia. Sekarang mau bikin satu agama baru, dan agama itu adalah agama yang di atas segala agama, agama di atas segala agama, dan membuat satu tatanan di atas segala tatanan, satu negara di atas segala negara. Dan itu tujuan supaya manusia damai. Sama seperti Romawi, sama seperti Assyria, sama seperti Babel. Dengan alasan kita akan berdamai, manusia akan berdamai dan tidak ada peperangan, tapi semua harus satu ya. Semua harus nurut ya. Dan tidak boleh menentangnya. Agama kita boleh kamu beragama apapun, silakan. Tapi nanti agama kita adalah agama yang satu. Kita harus bertoleransi, masing-masing berdiri sendiri. Jangan mengabarkan Injil. Jangan membawa apapun mempengaruhi satu sama lain. Biarlah hidupmu, jadilah hidupmu seperti hidupmu sendiri. Dan kita bikin undang-undang, barang siapa ngomong soal Yesus, kamu ditangkap. Jika kamu berbicara pada orang yang tidak percaya Yesus, kamu ngomong soal Yesus, kamu akan ditangkap. Dan itu ada di mana? Di China, di Korea Utara. China sekarang sudah bikin Alkitab dengan bahasanya sendiri. The Bible menurut pemerintah China, Yesus itu termasuk yang menghujani batu pelacur itu. Yohanes pasal 8 dan seterusnya itu. Saudara bayangkan, kita baca Yesus begitu lembut, dia tidak menyakiti wanita itu, dia membela wanita itu. Dibalik dalam Alkitabnya orang China, Yesus itu yang melempari wanita berzina itu dengan sadis sampai mati. Duh, Pak, kan kok bisa Pak? Bisa, karena versinya dia. Dan nanti banyak Alkitab versinya begitu, masing-masing punya versi. Oh, saya maunya seversi ini, bikin Alkitab sendiri versi ini. Dan semua ajaran sesat bikin versi sendiri-sendiri. Nanti bukan hanya di agama kita, di agama yang lain pun sama, saudara. Nanti muncul agama-agama akhirnya melunturkan semua menjadi satu agama baru yang mengkamiri dan yang dipimpin oleh seorang antikristus. Dan ini kita sedang menuju ke sana. Kita sedang menuju ke dunia baru. Dan kita akan menghadapi bukan manusia, humanoid. Seluruh taksi di kota besar sudah bukan pakai manusia, sudah pakai AI semua. Sudah ke China, ke Shanghai, ke Beijing, mau taksi datang taksinya, terus tinggal ketik datang, nggak ada supring yang jalan kemana. Dan itu nanti semakin canggih dan manusia tidak bisa kemana-mana. Kamu mau melawan pemerintah, seluruh tubuhmu, bentuk matamu, semuanya tuh sudah terdeteksi. Kamu tinggal di mana, tidur dengan siapa, mau ngengek, mau pipis, tahu semua dia. Dan kamu nggak bisa melarikan diri. Dan di China sekarang sudah ada lebih dari 100 juta kamera di seluruh kota di China. Dan kalau kita berbuat kejahatan, apapun kejahatan kita, tahu dia kemana. Ini langsung tahu semua aja kita di mana. Detik ini dia di tempat ini, detik ini kemarin di mana, tahu semua. Karena deteksi wajahnya sudah tahu semua. Dan itu yang membuat Amerika mulai ketar-ketir dengan kemajuan teknologi dari China. Ya sampai hari ini. Nah, kita akan membicarakan yang jauh lebih dalam. Perhatikan saudara, malaikat yang ketiga menumpahkan cawanya ke atas sungai-sungai setelah bumi, laut, dan kepada sungai-sungai mata-mata
air, dan semua menjadi darah. Yang kelima sekarang. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu. Saudara, ini nggak pernah kita belajar. Ada malaikat air, namanya Aquaman. Kan itu Marvel kan ada. Di laut itu kan dia mengendalikan semua. Binatang laut itu kendalikan oleh dia. Mau kemana diarahkan oleh dia? Airnya diarahkan menjadi Poseidon gitu kalau dalam dewa-dewa Yunani, dewa Poseidon. Saudara, ada malaikat yang menguasai air, berkuasa atas air. Jadi kalau ada malaikat berkuasa atas air, ada malaikat berkuasa atas tempat-tempat lain. Betul nggak? Secara rasio kan begitu. Jadi berapa malaikat itu bisa mengatur semuanya, itu tanya Tuhan. Saya nggak tahu. Tapi semua malaikat itu ada menjagai kita, dan saudara, kita nggak tahu malaikat jaga kita dijaga malaikat. Dan ada di kitab suci bahwa orang percaya itu dijaga malaikat. Jaga mana Pak? Saya ke diskotik, malaikat juga malu ikut saya, gitu kan? Nah, saudara perhatikan, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus dan yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Apa arti minum darah? Darah cawan murka Allah. Mereka minum, mereka telan, dan mereka akan hancur lebur. Dikatakan di sini mereka minum darah, dan hal itu wajar bagi mereka, seharusnya seperti itu, dan jangan dibelain. Dan aku mendengar di dalam mezbah itu berkata, ya Tuhan. Jadi mendengar mezbah itu berbicara. Mezbah itu tempat, di sana ada doa-doa orang kudus semuanya, itu menuntut pada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Ini satu seruan ucapan syukur, karena Tuhan akhirnya menyatakan penghakimannya. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari. Saudara, coba kita lihat ya. Bumi curahkan, laut curahkan, terus laut, sungai-sungainya curahkan juga. Jadi darah, laut dan sungai-sungai jadi darah. Terus kurang, siapa yang dicurahkan? Saudara, langit. Dalam peristiwa apapun, saudara, kita nggak pernah berpikir Elia itu mengendalikan langit. Bukan Elianya, tapi Tuhan. Tidak ada air, tidak ada hujan 3 tahun, ada hujan 3 tahun, itu mengendalikan langit. Yosua juga pernah. Justru tanda petik menghentikan matahari. Itu tanda langit. Orang Majus melihat tanda apa? Tanda langit. Bintang di langit. Gembala-gembala melihat apa? Tanda di langit. Jadi tandanya nanti bukan hanya di bumi, bukan hanya di laut, bukan hanya di sungai-sungai, mata-mata air, tapi nanti ada tanda di langit. Nah, kalau sudah tanda di langit, saudara, itu artinya sudah mendekati akhir. Kalau sudah dari langit, saudara masih ingat bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan bukan dari bumi, tapi dari langit. Api Tuhan dari langit. Saudara, sekarang ditemukan runtuhan dan keping-keping dan kehancuran Sodom dan Gomora, dan tidak bisa ada kehidupan di sana. Tanahnya nggak bisa ditanami apapun. Dari mana itu kehancurannya? Dari langit. Jadi ada malaikat yang menguasai air, ada malaikat yang menguasai bumi, ada malaikat yang menguasai langit. Saudara kok pelajari baik-baik. Saya tidak mau saudara masuk dalam dunia yang misteri. Tapi mau tidak mau, saudara akan menerima ini. Banyak orang yang, ada orang yang seperti ini. Ada orang itu,
Pak, kita ini sedang berperang apa? Kita sedang berperang di dalam dunia roh. Maka orang-orang yang injili, orang-orang reform itu alergi dengan kata-kata ini. Tapi orang-orang karismatik Pentakosta, mereka senang dunia ini. Yang satu anti dunia ini, yang satu demen dunia itu. Jadi akhirnya yang satu tidak pernah kenal dunia roh itu, nggak pernah otak-atik dunia roh, dunia cuma pikirannya doang, muter-muter teologi, nggak taunya ada dunia roh yang mengendalikan semuanya. Dan itu satu kebodohan. Tuhan Yesus dengan setan, dengan iblis itu dunia roh. Tuhan Yesus dicobai oleh iblis itu dunia roh, bukan dunia biasa. Dunia roh. Waktu Paulus di penjara dan kemudian tiba-tiba pintu-pintu engsel-engsel penjara itu terbuka seperti itu. Itu bukan dunia fisik manusia, bukan, saudara. Yang bekerja itu dunia roh. Tapi pernah saudara lihat gereja-gereja reform, gereja-gereja presbyterian khotbah tentang ini, dunia roh ini, bagaimana malaikat membuka pintu-pintu engsel itu? Ada nggak? Nggak pernah ketemu. Nah, disinilah Tuhan tegur gereja Tuhan. Tegur kenapa? Saudara, kadang-kadang kita berpengetahuan secara teologi, tapi kita nggak tahu realita keadaan manusia sesungguhnya. Ada dunia roh, dan itu betul-betul ada. Efesus pasal 6, kamu bukan melawan daging dan darah, tapi kamu melawan kuasa-kuasa dunia roh yang jahat itu. Kita lebih dalam lagi. Ayub sekarang. Ayub melihat semua dunianya, dunia nyata, dunia dalam berita. Karena ada kan dunia dalam berita jam 9. Siaran zaman dulu itu kan. Dunia dalam berita, terjadi ini. Saudara, Ayub melihat dunia sebatas mata dia lihat, sebatas dia bisa ngerti dunia ini. Tetapi terjadi peperangan yang akan menghantam dia di dunia apa? Dunia roh. Antara setan dengan iblis, dengan seluruh konco-konconya, dan kemudian saudara tahu apa yang dikerjakan oleh mereka semua? Menghantam orang-orang percaya. Dan Tuhan panggil iblis itu, kamu kemana aja? Jalan-jalan. Jadi kalau kamu senang jalan-jalan ke mall itu kerjanya iblis. Iblis senang jalan-jalan. Saudara senang jalan-jalan nggak? Keliling-keliling dunia gitu kan? Sama, iblis senang keliling dunia, menikmati dunia kan. Tapi iblis itu mencari siapa? Dia bisa mengidentifikasi orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dia tahu. Tapi kita nggak pernah tahu. Saudara, saya ingin cerita sedikit aja. Saudara tahu, abad 17 sampai 18, kenapa orang Puritan itu sampai mau dibumi hanguskan oleh gereja Roma Katolik pada saat itu? Saudara, kalau saudara mempelajari khotbah-khotbah mereka dan tulisan-tulisan mereka, itu ada kaitan dengan dunia roh sebenarnya khotbahnya. Saudara kalau tahu cerita Scarlet Letter, karena saudara kalau masuk ke dalam sastra Inggris, saudara pasti menerima ini. Cerita tentang Scarlet Letter itu adalah cerita tentang kaum Puritan, tentang satu sastra. Scarlet Letter itu ada kata A, huruf A, artinya adultery, perzinahan. Dan wanita itu waktu dikasih huruf A itu sudah diiring dan kemudian diolok-olok, dihina, kamu berzina, seperti itu. Dan bukan hanya di situ, bukan hanya perkara itu. Dan ada orang-orang yang memiliki kekuatan sihir yang dianggap mereka akan merusak itu, dan mereka akhirnya mengambil wanita-wanita laki-laki
yang berkaitan dengan sihir. Dan di zaman abad 17-18 itu, setelah itu kemudian Ratu Mary dan semua orang-orang yang benci dengan kaum Puritan, mereka memfitnah orang Puritan itu adalah orang yang berdunia roh. Dan ratusan pendeta-pendeta yang luar biasa dibunuh, dibakar. Saudara, kalau saya cerita ini jarang orang tahu. Dan diracun oleh Ratu Mary the Blood. Itu pendeta-pendeta yang pintar, yang waduh saudara, itu luar biasa. Dan difitnah dan kemudian dipanggil, diracun semuanya, mati semuanya. Dan tinggal sisanya, akhirnya mereka mencari the dream land, the dream country. Dan berdirilah negara Amerika. Negara Amerika itu mendirikan adalah kaum Puritan. Dan itu ceritanya panjang. Mau tidak mengakui, bagaimanapun juga akhirnya toh bukti sejarah dan bagaimana dengan zaman-zaman itu, dengan Mayflower itu dan kapal itu, semuanya jelas sekali bahwa itu adalah kaum Puritan yang dari Irlandia, dari Inggris, dari tempat-tempat itu semuanya mereka dibunuh dan dikejar dan kemudian dibinasakan, dibakar. Mereka lari kemana? Mereka berdoa pada Tuhan, Tuhan beri kami tanahmu yang kami impikan. Dan akhirnya mereka datang ke Amerika dan Tuhan kasih tanah itu sampai sekarang. Jadi saudara, saya ingin kita sadar bahwa waktu kita belajar kitab Wahyu ini, kita sedang belajar satu pemandangan, bukan hal biasa, bukan hal sesuatu yang terjadi sehari-hari, bukan saudara. Ini ada sesuatu yang terjadi di luar batas kemampuan kita, dunia roh. Dan itu tidak pernah diotak-atik saudara. Tapi sebaliknya, waktu saya mendengarkan orang masuk dunia roh, perdukunan, seperti ada pendeta yang dulunya bekas dukun itu ngomong tentang macam-macam, saudara, itu juga keblinger juga. Kenapa? Dasarnya nggak ada. Ngomong itu apa dasarnya? Tapi banyak orang itu ikut, percaya. Dan bahkan ada beberapa yang mewawancarai pendeta-pendeta ini, ya, bukan di lingkungan Kristen, di lingkungan yang umum, seperti Deddy Corbuzier apa gitu ya, itu mulai mencari orang-orang seperti ini. Terus dokter Lee, ada siapa itu, Richard, itu juga mencari orang seperti ini, saudara. Pendeta-pendeta ini diwawancarai, ya karena memang ya viral kan, hal yang viral itu mereka diviralkan lagi supaya dapat duit banyak. Nah, saudara, kita akan melihat yang terakhir ya, perhatikan malaikat keempat tadi. 9, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan di dalam bahasa surah, kalau pelajari bahasa aslinya, mereka tidak mungkin bertobat. Bukan hanya tidak bisa bertobat, mereka mustahil bertobat. Karena itu sudah cawan dicurahkan, kemarahan dicurahkan. Kalau Allah sudah marah, saudara, nggak bisa ditarik balik. Sama dengan Allah kalau sudah mengasihi, nggak bisa tarik balik. Tapi kalau Allah sudah cawan itu sudah dicurahkan, dan kepada orang-orang yang bertanda 66 itu, mereka kena seluruh daripada cawan itu, murka Allah, saudara. Mereka tidak ada kemungkinan untuk bertobat. Nah, saya pernah jelaskan di hari Kamis dan beberapa tentang doktrin malaikat. Malaikat itu tidak bisa bertobat, dan tidak ada satu kalimat dalam Alkitab ataupun dalam kitab apapun agama yang lain, bukan hanya Kristen, tidak pernah dijelaskan malaikat itu menangis. Nggak ada. Malaikat itu menyesal, nggak ada. Malaikat itu bertobat, apalagi bertobat, nggak ada. Nah, itu alasannya saudara bisa lihat di YouTube saya yang hari Kamis itu. Ada alasan-alasan secara biblikanya semuanya. Ya, saya tidak mengulang di sini. Nah, saudara, kita perhatikan baik-baik urutan ya. Kita lihat arti cawan. Nah, saudara, kita lihat 1 Korintus pasal arti cawan. Sebentar, saya akan 1 Korintus pasal 10 ya.
Ya ini. Cawan pertama kali diberikan Tuhan kepada bangsa Israel ada cawan 12 cawan. 12 cawan adalah cawan berkat dan cawan kemurahan Tuhan yang memberkati bangsa Israel. Dan cawan ini adalah cawan bukan untuk penghukuman. Ya, ini adalah cawan yang masuk dalam cawan perjanjian Tuhan, bukan cawan yang dikatakan Tuhan Yesus. Biarlah cawan ini lalu. Nah, beda, ada dua cawan. Satu cawan untuk murka Allah dan satu cawan untuk memberkati berkelimpah dalam hidup kita. Ya. Jadi yang doa di Getsemani itu cawan murka Allah, dan Tuhan Yesus mengatakan, inilah darahku, darah perjanjian baru. Terimalah. Nah, saudara, itu adalah arti daripada perjamuan kudus. Cawan perjanjian baru, bukan cawan murka Allah. Jadi Getsemani itu berbeda, ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang. Saudara perhatikan 12 cawan itu, 12 cawan itu berkaitan dengan suku bangsa Israel, dan setiap suku mendapatkan satu cawan. Itu dalam bilangan. Dan juga ada cawan yang menampung, ya, menampung, dan cawan itu adalah cawan menampung doa orang-orang percaya dan diletakkan di mezbah. Ya, dan kemudian cawan itu dibakar dan menjadi dupa yang harum. Jadi dua-dua orang percaya itu dupa yang harum. Nah, setelah kita akan masuk di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke 16. Nah, saudara, di sini kenapa saya meminta kita mulai terbuka pikiran tentang dunia roh. Di dalam penginjilan, saudara, kita sangat dekat dengan dunia roh, bukan dunia pengusiran setan, bukan. Kalau ada seorang penginjil atau penginjilan dimanapun yang besar atau dilakukan Billy Graham semuanya, saudara perhatikan baik. Semakin penginjilan itu semakin besar, itu kekuatan iblisnya itu semakin masif. Jadi kalau saya mengabarkan Injil, saya berulang-ulang belajar secara pribadi, berniat untuk mengabarkan Injil, berniat untuk apapun, saudara, nggak pernah lancar, halangannya banyak. Kita juga mau memperpanjang karena diberi kesempatan setahun di Jogja. Dan terakhir anaknya minta 35 juta. Asalnya cuma 10 juta. 3 kali setengah lipat. Saudara, dan kita percaya kalau dari Tuhan, ya pasti Tuhan yang kasih. Mau kita paksain juga nggak bisa. Tapi kalau dari Tuhan, Tuhan akan paksain kita untuk bisa kasih. Bisa juga. Tetapi saya tidak melihat hal seperti ini, bukan soal uangnya. Bagaimana tiba-tiba anaknya kemudian nggak terima, minta uang gede. Karena memang kita murah sekali, 10 juta itu murah, rumahnya gede sekali. Dan di daerah Jogja sekretar itu nggak dapat, kira-kira 50 jutaan lah setahun. Seperti yang kita miliki gitu ya, yang kita ada untuk pelayanan di Jogja. Saudara perhatikan, sudah dekat, sudah oke, sudah kita mau jalani, tiba-tiba ada peperangan rohani. Kalau saya ngomong ini peperangan rohani. Tetapi yang saya khawatirkan adalah bukan dari luar, yang dari dalam kita sendiri. Saya selalu berdoa, jangan sampai saya akan menghalangi, atau keluarga saya menghalangi, atau pengurus kita menghalangi, kalau itu dari Tuhan. Walaupun uang kita nggak ada, tapi kalau Tuhan katakan seperti Yosua dan Kaleb dengan 10 orang pengintai, oh nggak bisa, kita nggak ada dana gitu. Kita setia pada Tuhan. Tuhan kasih kita jalan, Tuhan nggak kasih, ya udah berhenti. Nah, kalau yang dari dalam itu, saudara, saya melihat kita sedang perang rohani. Bagaimana perang rohani itu mempengaruhi orang di sekitar kita, mempengaruhi, itu terasa sekali, saudara. Kita ini dipengaruhi siapa sebenarnya? Roh kita ini roh apa? Roh taat,
roh memberontak atau roh untuk menghalangi. Saya itu kalau melayani nggak pernah lihat duitnya ada atau enggak. Tuhan pimpin nggak ke sana, itu yang penting, saudara. Bukan soal duit itu gampang Tuhan kasih. Kalau Tuhan mau gampang, itu kita selesai. Masalahnya bagaimana kita menghadap kekuatan dan kita melihat sendiri bagaimana itu kekuatan itu bisa menghalangi kita. Saya masih ingat ada kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Kurang 1 hari panggil saya, Pak, kita mau berangkat. Oke, kita berangkat. Dia doa. Saudara, tiba-tiba istrinya sakit. Sakitnya tuh apa ya? Bukan sakit-sakit biasa, saudara. Nggak bisa bangun dari tempat tidur, terus muntah-muntah. Wah, kayaknya kita nggak jadi. Terus gimana? Besok itu kira-kira jam 5 pagi harus berangkat, ya, karena saya hari selanjutnya, saya waktu ke Beijing itu harusnya, dan dia di depan, lebih depan. Nah, dia dengan istrinya. Nah, saudara tahu, waktu dia melihat istrinya itu, mereka nggak pernah tahu itu ada peperangan rohani. Kalau itu adalah dari si jahat. Sampai akhirnya istrinya yang kayaknya mau sekarat itu meminta dia untuk berdoa. Baru dia sadar. Kenapa kita nggak mikir, kok nggak doa dulu? Istrinya sekarat itu baru ngomong, ayo kita doa. Suami istri berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa ada di tangan Engkau Tuhan. Jika kami berangkat, kami berangkat. Jika kami tidak berangkat, kami tidak berangkat. Kami serahkan semua dalam tangan. Selesai, 1 menit. Istrinya sembuh total. Enggak ada penyakit apapun. Normal semua. Sering kita hadapi apa? Dunia yang tidak nyata. Saya ngabarkan Injil. Oh, gitu kan? Ada orang ngabarkan Injil. Saudara waktu ngabarkan Injil, siapa terima Tuhan Yesus? Saudara sedang berperang dengan dunia roh. Karena jiwa-jiwa yang diikat dengan roh kegelapan itu yang bisa buka itu Tuhan. Saudara percaya atau tidak percaya, itu ikatan-ikatan manusia berdosa yang mau binasa itu semua dicengkram itu, yang bisa memberikan anugerah kasih karunia-Nya itu hanya Tuhan dan Roh Tuhan bekerja, membuka satu hati, buka datang, dan belum tentu yang datang juga punya roh juga. Mungkin karena dia karena terbuka pikirannya, bukan rohnya, bisa juga. Tetapi kita sedang melihat dan diperlihatkan oleh Tuhan satu peperangan yang luar biasa. Kenapa Billy Graham? Dengar, kenapa Billy Graham? Sebelum datang ke satu tempat untuk berkhotbah KKR, meminta 2 tahun sebelumnya gereja-gereja berdoa dan memohon pada Tuhan. Dan kita jarang melihat seperti itu. Dan itu kuasanya luar biasa. Coba KKR, nggak ada persiapan, nggak ada apapun, saudara, selesai. Dan dengan yang persiapan seperti itu, bertahun-tahun mereka berdoa, mereka mempersiapkan, dan gilirannya waktu setiap kota di Amerika dan setiap kota di Eropa mereka berdoa, dan bertahun-tahun mereka berdoa dan menginginkan itu. Pasti dampaknya beda. Kenapa? Karena yang diperangi mereka bukan manusia, yang diperangi mereka adalah kekuatan kegelapan. Oke, kita lihat. Nah, saudara perhatikan ya, ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur? Cawan apa, saudara? Pengucapan syukur
Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Ini cawan perjanjian baru. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Saudara, kita pikir KKR itu peperangan rohani. Bukan hanya KKR, saudara. Perjamuan kudus itu peperangan rohani yang paling berat. Dan lebih daripada KKR. Pengabaran Injil. Apa itu? Perjamuan kudus. Karena di sini saudara akan melihat ada cawan-cawan roh kejahatan. Dan selama kita mendengarkan, kita nggak pernah ada dengar cawan-cawan, bukan perjamuan kudus, perjamuan dengan setan. Ada di sana. Yang ini akan kita baca. Coba kita lihat, ya, ayat yang ke-20, 19 dulu. Apakah yang ku maksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Apa itu sesuatu? Bukan, apa yang ku maksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat. Di gereja Korintus, orang melakukan perjamuan kudus bisa bersekutu dengan setan, bukan dengan Tuhan. Dengan cawan roh-roh jahat. Cawannya sama, tapi untuknya beda. Roti perjamuan kudusnya sama, tapi beda arahnya. Banyak gereja yang seperti itu. Kita lihat ini ya, ayat yang ke-20. Bukan, yang apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Peperangan rohani yang terbesar di dalam situ bergereja adalah perjamuan kudus. Ayat yang ke-21. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan apa itu? Cawan roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan dengan siapa itu? Roh jahat. Matius 20 ayat 35. Coba kita baca. Nah, saudara, saya ingin menjelaskan ini kenapa? Supaya kita belajar kitab Wahyu itu lengkap. Matius 20 ayat yang ke-35. Ayat yang ke Matius 20 ayat 22, Nah, perhatikan, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Ini cawan apa itu? Cawan murka Allah. Dan kemudian muridnya demikian, kata mereka kepadanya, oh kami dapat dong. Cawan apa yang mereka dapat? Mereka minum itu. Perhatikan, Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, cawanku. Ya, bukan cawan murka Allah. Cawanku, cawan perjanjian baru. Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Ya. Jadi ini jelas sekali ya. Nah, setelah kita lihat di dalam 1 Korintus tadi. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10. Nah, perhatikan. Ayat 25. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Jadi bayangkan saudara, jemaat yang berperkara dengan makanan minuman yang kemudian mereka berkaitan dengan ini dibolehkan atau tidak, semua dibolehkan tapi tidak
Tidak hanya diperlukan bisa membangun, bisa membuat kita semua tahu kebenarannya apa. Saudara, kemudian masuk ke perjamuan kudus. Aturan-aturan secara etis di bawah, kemudian masuk ke perjamuan kudus, dan mereka kemudian mencemari semua konsep perjamuan kudus. Saudara, Paulus marah luar biasa. Dan dia mengatakan, jika kamu salah mengambil perjamuan dengan motivasi salah dan melakukannya dengan salah, saudara, engkau sedang mendapat murka Allah. Dan dia mengatakan murka Allah, bukan hukuman biasa, murka Allah. Jadi jangan main-main dengan apa? Dengan perjamuan kudus. Saudara, kalau saya perjamuan kudus, saya tidak percaya Tuhan Yesus, benar-benar saya tidak percaya, terus saya mainan, oh nggak apa-apa lah. Terus anak kita mainan perjamuan kudus, ya nggak apa-apa nak, ambil aja nak. Saudara tahu, saudara sedang menghadap apa? Menghadap penghakiman Tuhan. Dan kita semuanya menyepelekan hal seperti ini, seperti Esau. Hak kesulungan itu sesuatu yang sangat mulia, menjadi sangat hina. Kenapa hina? Diganti dengan sepiring kenikmatan untuk mulut dan perutnya. Saya juga sama. Ini maaf, ini ada satu contoh. Pak, kita mau menikah. Iya, menikah. Kenapa? Kenapa mau menikah? Aduh Pak, saya nggak tahan, cantik sekali calon istri saya Pak. Terus saya tanya, kamu menikah karena kecantikan dia? Kamu menikah karena apa? Karena kebaikan dia? Karena nggak ada kok orang yang bisa cantik dia. Apalagi di kelas saya, wanitanya jelek-jelek Pak. Ini satu kampus itu, ini paling cantik Pak. Saudara, saya tanya, dengan pola pikir seperti itu, dengan kecantikan seperti itu, saudara masuk jatuh ke dalam hal apa? Saya tanya, kalau semuanya kecantikannya hilang, terus gimana kamu? Kamu buang jadi istri. Nah, kamu menilai orang dengan cara seperti itu sudah bukan perkawinan menuju perkawinan yang dikenan Tuhan. No. Karena perkawinan kita, perjamuan kudus kita, bukan karena oh boleh nggak boleh, oh ini bukan saudara. Ini masalah perjanjian Tuhan dengan kita. Kamu kawin kenapa? Karena ada perjanjian Tuhan dengan saya, dan saya tidak akan memilih orang yang tidak berjanji dengan Tuhan. Jadi hatinya perjanjian, saya perjanjian, diikat dengan satu perjanjian. Anak cucu kita, anak cucu perjanjian. Itu pernikahan yang benar. Begitu kamu izin karena cantik, oh ya gimana Pak? Nanti kan dia berubah sendiri Pak. Kalau dia bukan agama Kristen, nanti dia no. Kenapa? Karena Alkitab berkata dengan jelas, jangan membuka peluang seperti hatinya Kain. Begitu mulai diintip sedikit untuk berbuat dalam dosa, jatuh dalam dosa, saudara, akibatnya apa? Pembunuhan. Ya, di sini. Oke, kita lihat sekarang. Ya, kita pelajari. Perhatikan baik-baik, saudara. Yang pertama adalah penghukuman Allah ini bukan terjadi, oh nanti 7 cawan ini murka Allah itu nanti selesai, dan kemudian 7 itu dicurahkan selesai, dan sebelumnya tidak ada lagi, tidak ada dan tidak pernah, dan itu hanya untuk akhir zaman. Saudara perhatikan, kalimat dari seluruh kalimat daripada kitab Wahyu adalah kalimat lambang. Jadi kalau lambang itu menceritakan tentang repetition dan paralelism. Kenapa saya kata demikian? Jadi cawan yang diberikan, bisul yang diberikan, surah itu bukan terjadi pada saat akhir zaman nanti. Itu akan memuncak di akhir zaman, dan Tuhan sudah memberikan penghakimannya, seluruh sifat-sifat kekudusannya pada manusia sejak manusia jatuh dalam dosa sampai akhir zaman. Saudara, 7 cawan ini itu berjalan terus. Karena istilah 7 itu adalah istilah kelengkapan.
Dan baik dalam kelengkapan waktu, bangsa, dan berlaku bagi siapapun. Dan Tuhan menyatakan itu pada kita. Apa buktinya? Setiap dosa yang memuncak dihancurkan Tuhan dengan pola yang ada dalam 7 sawan ini. Contohnya apa? Saudara, contohnya Nimrod, Menara Babel, kerajaan-kerajaan seperti Assyria, kerajaan-kerajaan Babilonia, kerajaan-kerajaan seperti Romawi, seperti Herodes, dan bagaimana Herodes ditempelin Tuhan dan diberikan penyakit dan dia mati, diberikan bisul. Itu Herodes. Dia mengagungkan diri. Tidak ada Allah lain selain aku. Dengan kekuasaannya, dengan semua bangsa macam takluk pada dia. Dia menyatakan, I am King of Kings, God of Gods. Sama dengan Nebukadnezar, sama dosanya, sama ditempelengnya, saudara. Dan bagaimana Nebukadnezar dihina Tuhan, dicampakkan oleh Tuhan. Dan ini berulang, saudara. Berulang. Dan setiap dosa apapun, saudara nggak bisa nutup itu. Dan Tuhan memberikan sistem yang ada dalam hukum manusia. Itu sistem tabur tuai, terus ada. Apapun dilakukan oleh pemimpin negara kita, saudara, kalau itu adalah merusak bangsa, itu pasti akan ada akibatnya di masa mendatang. Dan itu nggak bisa ditutupi. Sampai hari ini bagaimana Soekarno diingat, kelemahannya apa, dan kemudian jasanya apa, kita jelas lihat seperti Alkitab sama. Bahkan Daud pun menyeleweng di hadapan Tuhan, dihajar Tuhan. Masih ingat bagaimana Tuhan mengajar Daud? Ribuan orang mati kena penyakit sampar, ditolak oleh Tuhan. Betul. Dan bagaimanakah Salomo dengan kemekahannya, dan apa dosa Salomo yang paling mengerikan? Orang katakan penyembahan berhala, bukan. Saudara tahu rahasianya? Dengarkan. Salomo membuat istana lebih indah dari bait Allah. Saya melihat semua pendeta yang besar jatuhnya sama dengan Salomo. Apa yang kamu banggakan? Gedung yang besar, kekuatan yang luar biasa, Salomo membuat bait Allah dengan istananya. Dia sedot semua pikirannya ke istananya. Dan yang menghancurkan dia bukan bait Allah, saudara, istananya. Dan seorang pemimpin yang ingin membuat sesuatu, yang menara monumen. Wah, saya ingin membangun supaya saya dikenang oleh Indonesia, saya membangun ini. Dan itu adalah ambisi pribadi, hancur. Salomo hancur. Semua raja seperti itu hancur. Dan bagaimana Tuhan akhirnya memberikan satu hukuman. Kalau pada orang-orang yang punya tanda itu Tuhan membinasakan mereka. Tapi bagi orang-orang percaya dalam perjanjiannya, Tuhan hajar, Tuhan didik sehingga mereka bertobat. Daud bertobat, Salomo bertobat, dan mereka bertobat menuliskan kitab suci. Kita bertobat, kita gak tulis apa-apa. Ya kan? Saya bertobat, Salomo menuliskan pengkhotbah, gitu kan? Saya bertobat, tulis apa kan? Gak ada karyanya. Daud bertobat, menuliskan Mazmur 51, gitu kan?
Dia memberitakan Injil di dalam dosanya. Mazmur 51. Dan itu kekuatannya beda dengan saya ngabarkan Injil. Kamu datang gereja saya, kenapa? Wah, saya berikan kamu musik yang terbaik di Surabaya. Saya pernah di Surabaya, gereja besar sekali. Dan salah satu WL-nya berbicara, bagaimana Anda datang sekarang? Diberkati Tuhan, amin, berkati. Dan dia mengatakan, adakah gereja yang punya musik seperti kami? Yang punya gedung, yang punya screen layar yang 20 meter lebih. Dan sekarang diganti layarnya, harganya 10 miliar. Layar terbaru yang bisa 3 dimensi. Dulu cuma 1 miliar, sekarang yang baru itu 10 miliar. Saudara bayangkan waktu dia mengagungkan itu dan kemudian jemaatnya penuh dengan sukacita. Saya tanya, yang mereka agungkan itu apa? Ibadah-ibadah itu sebenarnya apa yang diagungkan? Saudara tahu bahwa orang-orang yang memegahkan ini semuanya, dan kemudian Daud sampai mengatakan kepada Panglima Yoab, panggil Yoab, sini Yoab. Kenapa? Karena dia punya kebanggaan yang luar biasa dan dia punya tentara yang luar biasa dan bisa menjadi kekuatan hidup dia. Yoab, hitung berapa tentara berkuda, tentara yang berjalan. Dan Alkitab mengatakan satu kalimat, roh dari setan, roh jahat yang dari Tuhan hingga ke dalam hidup Daud. Saudara bayangkan, dan dengan akibat apa yang dia menghitung itu, bisul menghantam rakyatnya. Jadi saudara, bisul ini bagi orang-orang yang bertanda 66 itu akan membinasakan, baik itu Babilonia semua dihancurkan oleh Tuhan satu persatu. Tapi bagi anak Tuhan, untuk menyadarkan betapa Tuhan mencintai engkau di dalam kelemahan-kelemahan. Dan itu perbedaannya. Jadi jangan pernah membedakan, oh kenapa orang Kristen bisa kena kanker, kok itu orang-orang yang lain juga kena kanker. Oh jadi orang Kristen nggak boleh kena penyakit ini, nggak boleh penyakit ini. Saudara, siapa bilang? Tapi keberadaan penyakit itu untuk apa? Yang satu untuk menghancurkan, untuk menghukum engkau. Yang satu untuk menyatakan, aku selalu mempunyai kekuatan anugerahku jauh lebih sempurna, lebih kuat dari penyakitmu. Dan itu tujuan Tuhan. Nah, nanti hari Sabtu saya membahas tentang Roma 8:28 secara khusus dalam pandangan teologi yang betul-betul, yang sungguh-sungguh ingin menyatakan segala sesuatu, apapun itu, jahat, yang baik, yang buruk, mujur atau malang, semua berasal dari Tuhan. Saudara, ini sulit sekali diterima. Segala sesuatu bekerja bagi kebaikan kita, segala sesuatu. Nanti kita akan pelajari ini. Dan saya harapkan saudara punya iman, nanti bisa punya kekuatan yang luar biasa ya. Dan bukan berarti saya kemudian, oh aku berarti sudah luar biasa. No, saudara, saya manusia biasa juga. Banyak kelemahan, banyak dosanya juga. Tapi kita harus tetap memandang pada Tuhan. Dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Pandanglah pada wajah Yesus dan selalu pandang dia, bukan pandang orang lain. Ya. Oke, saudara, kita lihat. Jadi ada kaitannya ya. Nah, sekarang kita lihat anak-anak imam. Ada 3 imam. Nah, saya ingin cerita. Jadi sekarang ini kita kan sedang diperlihatkan di dalam negara Indonesia ini, anak-anak pejabat, anak-anak presiden itu mendapatkan hak-hak yang luar biasa. Nah, kita lihat Alkitab
apakah Tuhan berdiam diri dengan kelakuan rusak dari anak-anak imam? Imam Harun, namanya anaknya Nadab dan Abihu, dalam Imamat 10 ayat 1 dan 2, membuat ibadah yang dipalsukan api kemuliaan Tuhan. Dia bikin api sendiri, saudara. Dan apa yang dikatakan oleh Tuhan? Anaknya itu dua-dua dibinasakan. Saya kalau ngomong gini, saudara, itu pendeta-pendeta harus dengar, hamba-hamba harus dengar. Kenapa? Ini berlaku sepanjang sejarah gereja, bukan hanya pada Harun, kepada Eli, bukan. Dan termasuk John Piper, dikritik habis-habisan oleh John MacArthur. Dikatakan, jika engkau tidak bisa menangani anakmu, kamu jangan jadi pendeta. Itu peperangan rohani sekali. John Piper itu, waduh, saya kagum sekali dengan beliau. Tapi anaknya melawan Tuhan. Anaknya menghina papanya. MacArthur disiplinnya luar biasa. Tetapi semua harus belajar dari Alkitab. Saya pernah berdiskusi tentang ini dengan Pak Paul Gunadi waktu saya kuliah, tentang Paulus dan Barnabas yang bertengkar karena Yohanes Markus. Dan saya pas dapat tugas khotbah itu. Jadi Imam Eli, namanya anaknya Hofni dan Pinehas, orang-orang dursila. Tuhan pikir mereka bisa menutupi dosa-dosanya, mereka bisa memakai kepalsuan. No, Tuhan hancurkan anaknya dan Tuhan binasakan langsung. Imam siapa? Eli. Dan kemudian Eli punya generasi baru namanya Imam Samuel, yang tidak berkeluarga tapi dia punya anak, ya, namanya Yoel dan Abia. Dan sama Nadab, Abihu, Hofni, Pinehas, Yoel, Abia, sama-sama anak brengsek. Dan Tuhan binasakan semua. Salah satu perkataan dari papa saya sebelum